ini ya, Pak J. Anus ini tadi sampai di mana? Oh iya, orang Madura itu memperbolehkan poligami, tapi yang tidak diperbolehkan oleh orang Madura adalah mempoligamikan Tuhan. Begitu, Pak. Ya. Kalau Bapak bilang tadi Tuhan itu maha kuasa, maha kuasanya yang mana, Pak? Apakah Tuhan yang kata Bapak ada di surga itu rela turun ke bumi untuk meminjam pisau cukur dari Raja Asyur dari seberang sungai Efrat? Nah, istri saya orang Banjarmasin nih, orang Dayak ya. Itu bulu perindu asalnya dari makhluk halus di sana. Khasiatnya itu bisa dipakai buat yang begitu. Nah, kalau bulu pahanya Tuhan berarti lebih sakti dong. Nah, saya mau cari ini bulu pahanya Tuhan yang pernah dicukur ini. Nah, ini kemana ini? Ini ya, bagus nih, karena bisa lebih sakti daripada bulu perindu. Apakah itu kuasanya Tuhan seperti itu di Yesaya 7:20? Silakan. Ya, kalau kontrol Muhammad menghabisi Aisyah itu bagaimana? Saya tanya. Oke. Baik, buat kawan-kawan, ya kita saling menjaga narasi, kita narasikan sesuai dengan tertulis di kitab ya. Oke. Saya percaya semua akan mengikuti. Multadin satu ini. Enggak, sesuai yang tertulis di kitab kita diskusinya. Tadi kan udah nyebutkan nama. Bangsat kamu, silakan aja. Silakan. Pak, aduh, repot ini. Lu siapa ngomong bangsat di sini ya? Lu siapa lu? Gara-gara empal brewok murtad. Wah. Lu siapa lu? Lanjut host. Tolong kalau seandainya dia kasar, gua juga kasar. Aku bela-belain jadi moderator ini. Tolonglah hargai aku. Enggak, saya mau keluar jadi ini moderator. Ya. Saya ini, keluar aja dari Pak. ya. Nah, nanti ditunggu Pak, dijemput Avanza hitamnya Pak. Tadi nanti dulu, saksinya banyak. Sudah indikasi itu. Ini materiku belum kelar, ini materiku belum kelar. Ini aku belum puas balik dulu gitu loh. Aku belum puas silakan dari pihak Kristen. Iya, oke. Ya. Ini 4 menit, silakan dari pihak Kristen, nanti Pak Jack sama Pak Janus ya. Tolong jangan keluar dulu, aku belum puas balin dulu gitu loh. Lanjut. Boleh, silakan kamu bal-balin ini kamu. Kebanyakan makan soto poke begitu ya. Ya, silakan. Ya, silakan 4 menit dari pihak Kristen, nanti Bang Jack juga boleh ikutan ya, silakan. Bang Jack dulu aja deh. Bang Jack dulu deh. Boleh. Selamat malam Bang Jack. Silakan Bang Jack. Aku duluan Bang Jano ya, maaf. Enggak apa-apa ya Bang Jano. Mari Bang. Saya sudah kalau Vincentius ini masuk, ini debat tidak akan sehat ya. Di acara debatnya saya sudah tahu. Saya cuma membacakan Yesaya 7:20 kok takut sih Pak. Mulai. Iya, Pak Janus kenapa takut dengan Yesaya 7:20? Ada salahnya? Bantah dong. Kalau bapak kamu kalau bapak kamu saya bicarakan seperti Bang itu, kamu Vincent tahan dulu. Pak Janus silahkan fokus ke narasi sesuai dengan pembahasan karena waktu berjalan sayang ya. Silakan. Silakan Pak, ini waktu berjalan terus ini. Pak Jack apa Pak Janus silakan. Oke. Ini tadi temanya apa? Temanya apa sih? Ya. Bukti eksistensi Tuhan. Benar-benar Tuhan itu ada. Oh iya. Oke. Jadi gini ya. Kalau kita sih ini ya, saya kan sudah perhatikan ini kadang-kadang kalau perdebatan ini ujung-ujungnya jadi semuanya jadi kebencian saya lihat ya. Kadang-kadang itu kita juga mengontrol emosi juga saya lihat ini agak sulit juga saya lihat. Karena bagaimanapun ya, saya sudah lama memperhatikan YouTube ini, TikTok ini, ujung-ujungnya kita saling menghujat, saling mengolok-olok, saling begini. Saya sih begini ya, kalau kita ini kalau terus berdebat begini, nggak bakalan habis ujung pangkalnya dan terjadi inilah salah satu permainan iblis. Kenapa saya bilang saya pernah kemarin itu bicara dengan Pak Kingping. Dia kalau saya nilai dia agak lebih menarik gitu ya. Kenapa? Karena sampai detik ini saya masih dipermainkan iblis. Gitu loh. Jadi saya ngerti permainan iblis. Kenapa saya bilang begitu? Saya di kandungan pun saya udah mau dibunuh oleh iblis. Itu yang pertama. Udah mau dibunuh. Jadi iblis itu artinya dia bisa masuk ke tubuh manusia
untuk memperdayai manusia itu. Itu yang pertama. Untuk tujuan iblis itu pertama, bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Bagaimana manusia itu tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jadi iblis pun bisa mirip seperti malaikat terang. Dia bisa memberikan suatu seperti janji-janji. Dia intinya bagaimana manusia itu bisa saling tidak mengenal Tuhan. Itu aja intinya. Biar dia mengikuti dia gitu loh. Jadi artinya dalam detik ini pun karena saya sudah mengerti pekerjaan-pekerjaan iblis, kejahatan-kejahatan iblis. Jadi saya ambil kesimpulan manusia itu sangat tidak akan bisa melawan iblis karena iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Dia adalah roh sama seperti malaikat juga. Tapi dia membangkang gitu. Dia masuk ke tubuh manusia untuk memperdayai manusia itu, untuk menipu manusia itu gitu loh. Jadi satu-satunya jalan untuk melawan iblis, kita harus minta pertolongan kepada Roh Kudus. Karena dengan lewat Roh Kudus, iblis itu akan sulit merapat kita. Jadi saya pernah baca di Alkitab, iblis pun dia pura-pura bisa seperti baik gitu loh. Bagaimana waktu itu diceritakan di waktu Yesus menceritakan bahwa dia akan menderita kalau tidak salah itu ada di Matius. Tiba-tiba Simon Petrus menarik tangan Yesus mengatakan jangan sampai terjadi padamu gitu guru. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kau iblis. Gitu. Karena iblis itu bisa berpura-pura baik gitu loh. Kalau kita nggak ini. Kenapa saya bilang iblis itu berpura-pura baik? Ya contoh kata kecilnya kita pergi ke Gunung Kawi aja kita dikasih kekayaan kok. Bisa dia. Bisa juga dia menyembuhkan orang sakit, bisa. Iblis pergi waktu habis 4 menit. Oke, terima kasih. Ya. Saya tidak interpretasi dengan jawaban dan berikutnya ini narasumber juga sudah ganti. Apakah masih perlu menggunakan timer? Masih nggak apa-apa. Saya ganti Kang Ade tadi, turun dia. Masih perlu pakai timer atau langsung aja? Tertib? Pakai aja nggak apa-apa. Biasa. Pakai aja. Nanti dipotong sama Pak Anus ini. Ya, biar Bang Andi yang ngobrol. Siap. Nggak sisain kok buat kok. Iya. Tadi 4 menit dari pihak Muslim ya. Ya tadi Bang Jet berbicara tentang iblis. Ya terpaksa kami ikuti selera iblis seperti apa sih? Yang saya tahu adalah sebagaimana yang tertulis di Lukas 4 nomor 5. Kalau Muslim berbicara itu pakai data seperti Bro Vincent tadi bicara pakai data Yesaya 7:20 itu datanya ada. Jadi jangan marah dong kalau data ada di Bible begitu. Kalau Anda marah ada data di Bible artinya nggak pernah baca Bible. Nggak boleh marah kalau ada datanya di Bible. Berbicara tentang iblis, emang ini iblis kurang ajar. Saking kurang ajarnya ya, Tuhannya orang Kristen dibawa-bawa loh. Saya baca di Lukas 4 nomor 5 ya. Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis menunjukkan kepadanya seluruh kerajaan dunia. Bayangkan ini iblis sudah membawa dia ke gunung yang tinggi. Tuhan loh yang dibawa. Tuhannya orang Kristen gitu ya. Kemudian Yesus sama iblis ini gitu bersoal jawab. Iblis bersoal jawab mempengaruhi dia, menggoda iman Tuhan. Ya bayangkan ini iblis diciptakan oleh Yesus, diciptakan oleh Tuhan, kemudian iblis ini mencobai Tuhan begitu. Kata dia apa? Yesus, kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku. Nah, kata Yesus ya, janganlah kau iblis, hanya kepada Tuhan saja yang kau harus menyembah begitu. Hebat banget kan ini iblis, Tuhan bisa dibawa-bawa loh. Ya, jadi untuk itu kita sebagai manusia juga ini ya bisa dipengaruhi oleh iblis begitu. Untuk itu mari kita pakai akal sehat kita. Apakah yang kita baca, apakah yang kita cerna ini dari iblis apa bukan? Kalau menurut saya bisa ditelaah dengan baik bahwa kalau ada orang yang menyembah atau menuhankan seorang anak Bunda Maria, saya khawatir ini bukan dari Roh Kudus. Ini iblis yang pernah membawa Yesus juga yang menggoda manusia. Bahwa Tuhan kan anak manusia itu. Hati-hati dengan berbicara iblis. Karena iblis itu memang menyesatkan manusia termasuk menggoda Tuhan Anda.